Perkenalkan, namaku Tijah. Aku berusia 45 tahun, dan aku sudah mempunyai 2 orang anak yang sudah duduk di bangku SMP. Hubungan rumah tanggaku dengan suamiku selama ini memang berjalan harmonis dan baik-baik saja tanpa ada konflik apapun. Kami sudah menikah selama 17 tahun. Suamiku bekerja menggarap sawah, seorang juragan di desa kami, sehingga karena kebutuhan semakin meningkat, pada akhirnya aku merasa perlu ikut menambah penghasilan keluargaku. Kebetulan, pemilik sawah yang digarap oleh suamiku memiliki kenalan di kota yang sedang mencari pembantu di rumahnya. Akhirnya, aku berangkat ke sana dan mulai bekerja untuk membantu menambah penghasilan kami. Nama majikanku ialah Pak Burhan. Pak Burhan adalah seorang pensiunan pegawai negeri. 3 bulan bekerja di sana, semuanya berjalan lancar. Namun, di berjalan bulan keempat, Pak Burhan dan Bu Lisna melakukan penggantian pekerja di rumah mereka. Pak Kusni, yang sudah berusia 60 tahunan, yang bekerja sebagai sopir, diminta untuk pensiun, dan mereka memberikan pesangon kepadanya. Pak Kusni kemudian digantikan oleh Fadli, seorang pria muda, berusia sekitar 28 tahunan. Fadli adalah keponakannya Pak Burhan. Ia baru saja menikah, dan kebetulan, ia baru saja terkena PHK di pabrik ia bekerja, karena mengalami kebangkrutan. Itulah alasan Pak Burhan memanggilnya untuk bekerja di rumahnya. Fadli membutuhkan pekerjaan untuk menafkahi istrinya, yang kabarnya sedang mengandung anak pertama mereka. Pak Burhan dan Bu Lisna memang memiliki rumah yang besar, dan mereka memiliki 3 orang anak yang sudah menikah dan bekerja di kota lain. Pak Burhan dan Bu Lisna sering menghabiskan akhir pekan bersama-sama sebagai waktu berdua dan juga sekedar mengunjungi anak mereka. Suatu hari, Fadli tidak bisa mengantar Pak Burhan karena ia merasa sedang kurang sehat. Jadi, Pak Burhan terpaksa mengemudi sendiri untuk mengunjungi anaknya bersama Bu Lisna. Pak Burhan memang majikan yang penuh perhatian dan juga pengertian. Dia meminta Fadli untuk beristirahat saja di rumah dan memintaku untuk merawatnya. Kemudian, Fadli mengungkapkan kebenarannya padaku. Sebenarnya, Fadli hanya beralasan untuk berpura-pura sakit, karena pada akhir pekan itu, dia mengaku malas untuk mengantar Pak Burhan dan Bu Lisna ke kota. Dia mengatakan bahwa dia memiliki perasaan yang kurang sreg kepada anak sulung Pak Burhan yang akan mereka kunjungi saat itu. Makanya, dia berpura-pura sakit. Tinggallah hanya aku dan juga Fadli di rumah. Pak Burhan dan Bu Lisna mengatakan bahwa mereka akan menginap di rumah anaknya itu. Nah, hari sudah sore, aku berinisiatif membuatkan mie goreng. Aku pun makan bersama Fadli, sembari bercerita. Fadli mengungkapkan padaku kalau dia sangat merindukan istrinya, Yana, yang ia tinggalkan dalam kondisi sedang mengandung di kampung. Aku dan Fadli sama-sama merasa kesepian karena jauh dari pasangan kami. Obrolan kami pun semakin mendalam. Fadli bertanya padaku, bagaimana cara aku menghadapi kerinduanku itu. Aku merasa canggung menjawabnya, tapi akhirnya aku mengakui bahwa aku hanya memendam perasaan itu.
Kamu pasti juga sering memendam perasaan rindu kan? Tanyaku balik. Iya sih, tapi mau gimana lagi? Demi menafkahi keluarga. Oh ya, gimana kalau kita bisa saling membantu supaya nggak terus-terusan merasa seperti ini, ucap Fadli dengan nada setengah bercanda. Tentu saja, aku kaget mendengar ucapan Fadli. Entah kenapa, perasaan tak wajar tiba-tiba muncul di kepalaku. Apakah karena rasa rindu yang sudah lama tertahan? Entahlah, namun pikiranku mulai kacau. Aku berpikir, mungkin ini kesempatan untuk kami berdua. Apalagi karena majikanku sedang pergi keluar kota. Sebelumnya, Fadli memang sering membercandain aku. Selama ini, jarang ada kesempatan di mana hanya kami saja di rumah. Cara Fadli bercanda pun masih dalam batas wajar. Terkadang, Fadli suka protes dengan nada bercanda kalau aku berpenampilan terlalu anggun. Katanya, sebagai pembantu, aku tidak boleh terlihat lebih cantik dan rapi daripada Bu Lisna, majikanku. Mungkin karena sering bertemu dan juga satu tempat kerja, aku jadi menjadi sahabat dekat dengannya. Aku juga sering bercanda dengannya dengan mengatakan bahwa sebagai sopir, jangan terlalu rapi dan tampan. Bercandaan kami sebenarnya saling memuji kelebihan masing-masing. Fadli bahkan pernah mengatakan bahwa aku adalah pembantu kesayangannya. Tibalah hari ini, saat Pak Burhan dan Bu Lisna tidak ada di rumah. Akhirnya, Fadli benar-benar mengungkapkan perasaannya padaku. Dia berkata bahwa dia menyukaiku dan ia ingin menjadi kekasihku. Aku sempat kaget dan juga tak pernah menyangka dengan pengakuannya itu. Bagaimana mungkin aku bisa menerima perasaan itu? Aku sudah berkeluarga dan jauh lebih tua dari Fadli. Sementara itu, Fadli sendiri juga sudah memiliki istri yang sedang mengandung anak pertama mereka di kampung. Akan tetapi, aku juga punya perasaan yang sama dengannya. Tetapi, kami harus bisa menjaga jarak, karena tidak mungkin membangun hubungan antara kami yang sudah memiliki keluarga masing-masing. Biarpun begitu, Fadli terus mendesakku untuk menerima cinta dan sayangnya. Walaupun kami tahu, ini bukanlah jalan yang bisa kami tempuh bersama. Tetapi, Fadli memang pandai meluluhkan hatiku. Dengan bujuk dan pujian, akhirnya aku pun luluh dan menerima keinginannya. Setelah semua kejadian saat itu berlalu, aku sadar dan muncul penyesalan di hatiku. Aku merasa telah gagal menjadi istri yang setia. Namun, di sisi lain, entah kenapa, ada perasaan bahagia ketika Fadli memberikan perhatiannya kepadaku, seorang pemuda yang jauh lebih muda dariku. Fadli mengekspresikan rindunya, seolah-olah aku adalah istrinya sendiri.